Coba bayangkan ya, untuk hal yang sama sekali tidak jelas tiba-tiba dituntut maksimal. Padahal kita tahu bahwa selama proses persidangan tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa baik Gus Nur maupun Bambang Kris telah menyebarkan berita bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti bagaimana informasi terkait dengan pasca persidangan tuntutan Sugi Nur dan Bambang Tri, bahwa di luar sana banyak pengamat yang kemudian memberikan respon terkait dengan tuntutan ini. Salah satunya adalah Refly Harun. Siapa lagi kalau bukan Refly Harun, orang yang juga dulu pernah memviralkan Bambang Tri dalam salah satu podcast yang dilakukannya, dan dia pun kemudian juga viral. Dan kali ini Refly Harun kemudian angkat bicara terkait dengan sidang tuntutan jaksa terhadap Sugi Nur dan Bambang Tri. Refly Harun seolah tak percaya bahwa dia didakwa 10 tahun, yang menurutnya itu adalah dakwaan maksimal yang sampai saat ini dasarnya itu tidak jelas. Apa? Refly Harun ternyata sampai hari ini juga masih percaya, seolah-olah masih percaya dengan apa yang selama ini digembar-gemborkan oleh Bambang Tri. Demikian pula dia juga sepertinya masih meyakini mubahalah yang dilakukan oleh Sugi Nur dan Bambang Tri terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, dan hingga dia pun kemudian mempertanyakan itu. Padahal dengan tegas jaksa sudah menyatakan bahwa Bambang Tri dan Sugi Nur ini diduga kuat bersalah telah menyebabkan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana ulasan atau pandangan daripada Refly Harun yang kemudian mengundang pertanyaan bagi kita semua. Mari kita simak sama-sama. Kewajiban profetik umat manusia, walaupun dia bukan nabi, tapi kewajiban kenabian ini perlu dijalankan, yaitu menyuruhkan kebaikan dan mencegah kemungkaran sedapat mungkin. Misalnya salah satunya adalah, kita dalamkan dulu jangan belum oke, sudah ya. Salah satunya adalah sahabat era sekalian mengenai tuntutan yang diberikan kepada Gus Nur dan Bambang Tri 10 tahun. 10 tahun itu adalah tuntutan yang maksimal. Jadi kita jangan lupa, Bambang Tri dan Gus Nur itu didakwa dengan 3 dakwaan. Dakwaan pertama adalah menyebarkan berita bohong yang tuntutan maksimalnya adalah 10 tahun. Dakwaan kedua itu menyebarkan ujaran kebencian dengan tuntutan maksimalnya 6 tahun. Dan yang ketiga adalah penodaan agama dengan tuntutan maksimalnya 5 tahun. Coba bayangkan untuk hal yang sama sekali tidak jelas tiba-tiba dituntut maksimal. Padahal kita tahu bahwa selama proses persidangan tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa baik Gus Nur maupun Bambang Kris telah menyebarkan berita bohong atau hoax yang terkait dengan ijazah Presiden Jokowi. Karena Bambang Tri membuat buku investigasi dan Gus Nur mengundang dia ke podcast dia dalam rangka untuk meyakinkan, maka dibuatlah mubahalah atau sumpah. Dalam Islam ada. Bagaimana kita mengatakan ini hoax sementara versi yang tidak hoaxnya kita tidak pernah dapatkan? Dan ini terlalu berlebihan, sobat era sekalian, sampai dituntut maksimal. Nampak bagaimana Refly Harun dengan tegas jelas sekali dia mencoba untuk kemudian membangun narasinya dan mempertanyakan jaksa ini kemudian menuntut Sugi Nur dan Bambang Tri ini 10 tahun penjara. Memang tuntutan ini menimbulkan berbagai pandangan di ruang-ruang publik. Ada yang mengatakan itu terlalu tinggi tuntutan maksimal, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sebagian warganet, warga masyarakat medsos itu menganggap wah itu rendah, itu
masih belum berat menurutnya. Nah, Refli Harun ini itu menganggap bahwa itu terlalu tinggi tuntutan maksimal. Dia pun mengurai bahwa ya dia dituntut dengan 3 ya. Pertama bahwa dituntut dengan ya pasal penyebaran berita bohong atau hoax dengan maksimal itu 10 tahun. Kemudian kedua dituntut dengan ujaran kebencian maksimal 7 tahun, dan dituntut penistaan agama maksimal 5 tahun. Yang menurutnya tiga-tiganya ini tidak jelas, tidak terbukti, karena sampai hari ini bahwa baik Bambang Tri maupun Suginur itu tidak terbukti menurutnya menyebarkan ya berita bohong, karena menurutnya tidak ada pembanding terkait dengan ya hasil investigasinya, hasil penelitiannya. Nah, mungkin Bung Refli lupa ya bahwa dalam berbagai kesempatan ya Bambang Tri itu sering mengatakan akan menghadirkan ya saksi dan bukti-bukti sebagaimana yang dia tulis dalam buku. Tetapi hingga pada persidangan ke-12-13 ya, Bambang Tri juga tidak pernah menghadirkan orang yang sering dia sebut ya. Dan itu diamini juga oleh para kuasa hukum bahwa Bambang Tri itu tidak bisa menghadirkan apa yang dia sebut, sehingga dia sendiri mencari saksi karena memang harus pembuktian yang diutamakan di persidangan. Nah, saksi-saksi yang dihadirkan inilah yang oleh Bambang Tri dianggap itu diprotes oleh Bambang Tri, yang berujung pada ya dipecatnya kuasa hukum. Artinya bahwa Bambang Tri sendiri itu tidak bisa menghadirkan ya bukti-bukti dan saksi-saksi yang bisa menguatkan dia punya argumentasi itu. Yang berikutnya juga bahwa Bambang Tri juga tidak bisa memperlihatkan ijazah palsu yang dia maksud. Mana itu ijazah palsu? Paling tidak fotokopinya lah jika kemudian ada yang dipegang. Dia juga tidak bisa memperlihatkan itu. Bahkan Bambang Tri dalam salah satu pernyataannya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi punya ijazah SMA hasil murid dari orang yang bernama Joko Wahyudi. Nah, itu pun telah dibantah habis karena Joko Wahyudi dihadirkan di persidangan dan membawa ijazah aslinya. Dia selesai. Kemudian mungkin juga Bung Refli lupa bahwa alasan jaksa kemudian menuntut mereka maksimal ini karena baik Bambang Tri maupun Suginur ini adalah residivis berulang kali. Residivis loh, ya sudah pernah dituntut ya pidana, sudah pernah di penjara, ya dia residivis dan dia tidak pernah ada rasa menyesali perbuatannya itu. Nah, ini yang kemudian membuat jaksa itu menuntut maksimal ya. Tidak ada rasa penyesalan bahwa yang dia lakukan itu adalah suatu kekeliruan ya, suatu kesalahan ya. Dia ini adalah residivis. Nah, inilah yang kemudian membuat jaksa ini dengan tegas dan jelas kemudian menuntut maksimal. Tetapi oleh Bung Refli ya itu dianggap ya tidak jelas ya. Tapi kan kita tahu karena Bung Refli ini juga dulu ya dia juga begitu semangat ya menggali informasi dari Bambang Tri, kemudian menelusuri lebih jauh ya terkait dengan ya viralnya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Hanya saja ya Suginur lah yang kemudian bermubahalah yang kemudian pada akhirnya dia dituntut ya. Nah, semoga bahwa kita bisa menilai ya dan melihat bahwa siapa saja di antara mereka yang juga ya masih saja percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bambang Tri dan Suginur ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.